Selamat datang di channel Peserta Kehidupan 1986. Sebelumnya aku mau mengajak kalian untuk rileks, santai, lupakan segala beban hidup, lupakan cicilan yang sudah hampir jatuh tempo, ikhlaskan sang mantan yang sudah dalam pelukan orang lain, karena aku ada untuk menghibur kalian. Enjoy! Oke, dalam video kali ini aku mau menceritakan keresahanku terhadap pasangan. Karena ada pernah satu kejadian, istriku kan biasanya sering masak masak di dapur. Tapi dia akan berhenti masak kalau gasnya habis, tabung LPG-nya kan isinya gasnya habis, berarti kan kompornya nggak bisa nyala tuh. Nah, dia nggak akan mau melanjutkan masakannya itu sebelum aku dipanggil untuk menggantikan LPG tersebut. Nah, aku selalu tanya, kenapa sih kamu nggak mau gantiin itu? Kenapa harus manggil aku? Ya mungkin aku lagi di Portugal, itu aku harus pulang, atau aku lagi di Belanda gitu, itu aku harus pulang gantiin tabung gas tersebut begitu. Nah, ternyata dia punya alasan yang menurutku sangat unik dan susah untuk diterima akal begitu. Kira-kira gini alasannya. Aku takut meledak. Dia cuman alasannya aku takut meledak gitu. Lah, terus emangnya kalau kita bapak-bapak kaum suami nggak takut meledak gitu sama tabung gasnya? Atau mungkin kalau tabung gasnya meledak, bapak-bapak ini mampu memadamkannya jadi Iron Man gitu. Gitu. Nggak bisa, kita juga bapak-bapak sama, kita juga takut meledak. Itu namanya LPG ya, kalau meledak meledak aja gitu. Kita ya terbang, bisa terbang jauh. Nah, atau jangan-jangan eh, kalian itu para istri, ibu-ibu punya niat terselubung dengan alasan tabung gas meledak. Aku jadi curiga gini, kalau nanti tabung gasnya meledak, terus suaminya karena dampak dari ledakan itu terus gitu terbang ke bulan, jangan-jangan kalian mau cari suami lagi ke bulan. Ayo, ngaku ibu-ibu. Aku juga mau cerita. Dulu itu kenapa aku mencari pasangan untuk dijadikan istri itu namanya Indah, karena aku berharap ya kan, di dalam sebuah nama itu kan ada harapan gitu. Orang tua kan memberi nama ke anak pasti menyisipkan harapan semoga anaknya kelak demikian begitu. Ya contohnya istriku kan namanya Indah. Jadi aku berharap rumah tanggaku itu nanti akan indah selamanya bersama dia begitu. Tapi ternyata ya yang namanya pernikahan memang tidak selalu indah. Kehidupan berumah tangga itu, pernikahan yang baru kita bangun itu gak selalu gampang men, gak selalu. Ya mungkin di bulan-bulan pertama semua akan terasa indah. Bangun gitu, ada istri di sebelah kita. Wah, selamat pagi sayang. Indah kan hidup itu seperti itu. Bulan kedua, bulan ketiga, satu tahun-tahun berikutnya, di tahun kedua, ketiga mungkin gitu. Nanti ketika kamu bangun tidur, itu yang akan kamu lihat di sebelah kamu itu bisa sudah menjadi tidak indah lagi. Bangun tidur gitu, wah Maimunah nih. Wah tuh kayak nih gitu, udah bukan indah lagi gitu. Dan aku juga mau cerita, ternyata cara berpikir wanita itu tidak berhenti di zaman masa berpacaran saja. Kita di zaman pacaran kan sudah sering dihadapkan dengan kerebutan cara berpikir wanita. Ya, misalnya kamu tahu nggak hari ini tanggal berapa gitu. Padahal yang dia mau ingetin hari ini kita enif gitu. Dia nggak pernah itu bisa straight to the point. Sayang hari ini kan kita enif, kita makan di mana yuk? Enggak, mereka nggak seperti itu. Sayang ini tanggal berapa ya gitu. Terus kita jawab gitu, misalnya 1 Desember gitu. Oh, dijawab gitu aja. Terus kita jalan gitu, tiba-tiba mukanya udah
kayak kanebo kering aja gitu, petak gitu. Sayang kamu kenapa? Sayang kamu kenapa gitu? Kamu nggak pernah ngertiin aku gitu. Kamu selalu lupa tanggal-tanggal yang menarik di kehidupan kita gitu. Oh iya sayang, maaf hari ini kita enif ya gitu. Oke kita salah, tapi kenapa tidak diingatkan aja langsung dengan pasangan kita gitu loh. Aku memang sangat terganggu dengan cara-cara berpikir pasangan kita ini gitu. Dan ternyata itu tidak berhenti di zaman pacaran saja, itu berlanjut ke tahap pernikahan. Pernah satu momen, waktu itu aku kerja keluar kota ya kan. Di sana itu udah hampir sebulan. Tiba-tiba ada telepon lah dari istri gitu. Dia masih dengan cara berpikirnya itu yang ribet banget gitu, nggak bisa straight to the point. Dia teleponnya gini, sayang, kamu kapan pulang? Anak-anak kangen gitu. Anak-anak kangen, anak kita masih 9 bulan. Kamu tahu itu kangen dari mana gitu. Anak masih 9 bulan dibilang kangen gitu. Dia tahu dari mana anak 9 bulan bisa kangen sama bapaknya yang di luar kota gitu. Kenapa nggak bilang aja, sayang aku kangen pulang dong, aku mau smackdown gitu ya kan. Langsung, jadi kita oke, pulang mau smackdown ya kan. Kita senang. Ya tapi meskipun begitu ya, kita itu para bapak-bapak pasti lebih sayang istri daripada anak. Bukan berarti nggak sayang anak ya, cuman lebih sayang itu kepada istri gitu. Kenapa? Bayangkan kalau kejadiannya seperti ini. Ada bapak-bapak teman kita datang ke rumah, terus kan melihat anak gitu. Dek sini dek, wah kamu lucu. Sini om gendong gitu. Terus yuk main ke rumah om, di rumah om ada banyak makanan gitu. Kita kan senang gitu. Tapi kalau yang diarahkan kepada istri, si bapak-bapak itu datang terus ngelihat istri kita gitu. Bu Indah lucu sekali, sini dong om gendong. Yuk main yuk ke rumah om. Di rumah om banyak makanan gitu. Kita kan pasti marah, siapapun bapak-bapak kalau istrinya digituin itu pasti marah. Dan itu menunjukkan kalau kita itu sebenarnya lebih sayang kepada istri daripada kepada anak. Ayo ngaku bapak-bapak. Kita pasti marah kan kalau istri kita digituin. Kecuali kalau istrimu memang anak-anak.